Terima kasih pimpinan, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, kebetulan hadir di sini, Profesor Dasko, Pak Menteri, seluruh jajaran, kepala daerah dan sebagainya. Saya melihat di agenda kita itu ada 3 isu yang kita bicarakan. Yang pertama remunerasi, yang kedua soal DBH, yang ketiga soal PAD. Dan itu semua menyangkut kepala daerah, menyangkut kita. Ya. Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini kita bicara dulu soal rakyat, Pak. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar. Ini mungkin kita anggap tidak ada sambungannya. Tapi kalau kita ikuti logikanya nanti kita akan masuk ke sana. Oke, saya cukup. Saya mohon maaf. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Negara ini didirikan dengan ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal nih, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati. Tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di 3 kejadian itu. Dan bukan hanya itu. Kalau bapak-bapak buka medsos, Pak. Negara hilang di dalam urusan ini, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Katanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gak ada yang hadir. Saya bersyukur di Tabanan itu langsung diurus santunan dan biaya pendidikan anak-anaknya, Pak. Daerah lain gimana, Pak? Kita punya Siskamling, kita punya Satpol PP, RT, RW. Apa kita nggak bisa bikin standar? Dalam 5 menit, 10 menit polisi ada di tempat. Kodim ada di tempat. Saya nggak peduli itu urusannya kriminal atau apa, itu nyawa orang. Lebih lanjut lagi, keluarganya hancur, Pak. Walaupun dia maling, Pak. Maling ayam digebukin sampai mati. Maling triliunan, ratusan miliar enak-enak. Gimana kita di Republik ini? Dan sekarang kita mau bicara remunerasi. Pak Menteri, saya minta tolong Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak. Bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak. Bukan polisi saja. Kita punya kodim teritorial, punya Polres, Polsek, Babinsa, Babim Kamtipmas. Di mana mereka? Satpol PP-nya di mana? Kalau gusur rakyat ratusan datang gusur satu rumah doang. Gimana kita? Saya mohon Pak Menteri duduk khusus Pak dengan kepala daerah menyusun ini Pak. Dengan Polri, dengan TNI Pak. Cukup Pak. Dalam seminggu ini 4 kejadian Pak. Mati konyol. Ini negara hukum kita. Bayangkan Pak kalau salah satu dari kita tiba-tiba diteriakin copet Pak. Lagi ngisi bensin, mati konyol kita nggak ada yang nolong Pak. Itu bisa terjadi pada kita semua. Jangan karena rakyat kecil kita nggak peduli. Mana suara apeksi, urusan beginian? Mana? Malu kita pakai rencana Pak. Mohon maaf pimpinan. Tapi itulah negara ini Pak ada Pak. Dan saya rasa tanggung jawab pemerintah daerah Pak. Anak-anak korban baik pelaku maupun korban Pak. Anak-anak itu gak ada hubungannya sama bapaknya. Urusan yang dia dituduhkan. Tolonglah. Stop. Saya tolong sekali lagi Pak Mendagri. Ketemu Pak dengan Kapolri Pak. Dengan kepala-kepala daerah ini. Dengan TNI segala macam. Kenapa kalau demo gusur kita bisa datangkan aparat keamanan ribuan? Keselamatan rakyat nggak ada satupun yang kelihatan. Tolong Pak, sedih Pak. Kalau menyangkut DBH tadi, memang betul tadi yang disampaikan Ketua. Ini tempatnya aspirasi, tapi putusannya ada di Komisi 11. Betul ya Pak? Kita udah terima.
Tapi yang paling penting soal remunerasi nih Pak. Tadi Pak, nih senior saya nih Pak Bursa ini sangat bias daerah kaya sumber daya alam. Bicaranya CSR dan lain-lain. Pak, dari 514 daerah, hanya berapa kabupaten yang punya sumber daya alam itu. Enggak, bias ini harus kita hilangkan. Saya menolak soal kekayaan sumber daya alam atau sumber-sumber agraria dikaitkan dengan pendapatan daerah. Negara harus punya skema sendiri, tidak dikaitkan dengan itu. Tadi kan Bapak bilang soal berbagai perusahaan yang punya usaha di sana, lalu bagaimana pendapatan daerah dan kepala daerah toh. Nah, menurut saya tidak dikaitkan dengan sana. Kita harus punya skema sendiri, Pak. Karena tidak semua daerah kita itu punya yang namanya kekayaan alam. Kalau kita lihat data Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang di seluruh dunia, nggak usah seluruh dunia deh, terlalu jauh. Di kawasan ini memang gaji kepala daerah kita itu paling rendah, Pak. Itu jujur, benar. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan daerah-daerah lain, Singapura itu bisa sampai 11 miliar Pak gaji pejabatnya. Ya, Singapura. Malaysia itu antara 42 juta sampai 99 juta. Oke, ya. Filipina 80 juta rata-rata. Thailand 33 sampai 70 juta. Vietnam yang sedikit sama dengan kita. Jepang apalagi Amerika nggak usah dibandingin. Ini semua angkanya ada, datanya ada. Kita memang bisa menyimpulkan bahwa gaji pokok kita itu rendah. Nah, memang selama ini kan penghasilan yang besar Pak. Gaji rendah sampingan tendangannya yang besar kan. Operasionalnya tinggi. Kalau daerah lain Pak, negara lain gajinya tinggi, operasionalnya rendah Pak. Itu at cost. Bukan kayak kita operasional bisa dipakai macam-macam Pak. Ya, jadi gaji rendah, tapi penghasilan juga tinggi sebenarnya. Nah sekarang kan pertanyaannya idealnya kayak apa? Ya kalau bicara ideal memang, kalau berbagai simulasi yang kami lakukan nih, gara-gara Pak Batra kita balik ke Jakarta, coba-coba simulasi Pak. Kita hitung memang di kisaran 100 sampai 130 juta. Ya take home pay. Tetapi ini kan nggak bisa tiba-tiba kita lompat Pak dari kondisi sekarang. Kita harus punya rumus dong. Rumus yang adil di mata masyarakat. Tentu apa cara ininya? Saya kira minimal ada 4 rasio cara yang bisa kita pakai simulasi. Pertama pendekatan rasio terhadap UMR Pak. Di beberapa negara lain seperti Filipina dan Thailand ada itu. Rasio berbasis rasio UMR dan gaji itu. Filipina dan Thailand. Ada pendekatan beban fiskal daerah bisa, besar kecil, menengah dan sebagainya bisa masuk di sana. Ada pendekatan resiko jabatan dan segala macam, itu bisa masuk ke sana. Ada beberapa yang lain yang bisa kita pakai Pak. Tetapi saya menolak kalau itu dikaitkan dengan PAD misalnya. Memaksa kepala daerah ngejar-ngejar pajak supaya dapat tambahan, nggak boleh. Yang harus dilakukan kalau menurut saya, kita kasih gaji dan insentif yang tinggi, ya, tetapi ada disinsentif. Kalau target PAD-nya nggak tercapai, hilang itu barang. Itu baru benar kalau menurut saya. Ya, jadi apapun alasannya kenaikan, kita paham ini sudah 20 tahun lebih nggak pernah kan 20 tahun lebih masih masuk Bang. Ya. Ya ini kita boleh diskusikan. Ya. Tetapi jangan mencederai rasa keadilan masyarakat dan nggak ujuk-ujuk Pak. Nanti dimusuhin kita. Kita masih pusing mikirin P3K, ini keluarnya nanti headline-nya jelek Pak. Dimusuhin kita berbulan-bulan nanti Pak. Oleh karena itu saya kira kita harus punya basis judgement yang baik untuk sampai ke sana. Ada proses dan segala macamnya yang mengikuti. Percayalah pasti akan menimbulkan kebencian publik terhadap kita. Saya sangat setuju ini kita diskusikan ulang. Tapi dengan pendekatan yang benar, ya dengan legitimasi yang benar juga. Jadi mohon supaya
Pak Menteri ini menugaskan keuangan daerah ini kasih kita opsi-opsi, simulasi, ya, kasih kita kajian-kajian yang baik, ya, supaya kita bisa bareng-bareng mutusin barang ini. Di tengah situasi yang sekarang, nggak ada untungnya kita putuskan ini. Tapi ini harus menjadi bagian dari diskusi. Nggak bisa enggak. Karena semakin lama nanti, semakin banyak kepala daerah yang terjebak kasus-kasus korupsi. Meski gaji kecil bukan faktor yang determinan. Seturut dengan kenaikan gaji, Pak, insentif, ada banyak yang harus kita perbaiki. Tata kelola, pengawasan, dan sebagainya, Pak. Ini banyak sekali yang harus kita diskusikan, Pak. Oleh karena itu kami minta Kementerian Dalam Negeri, Pak, siapkan dulu, ya, analisanya yang benar, alasannya yang benar, metode penghitungannya yang benar. Dan ini kalau sudah kita lakukan dan sampai pada keputusan bahwa ini yang terbaik, ya kita akan putuskan bareng, kita setuju. Karena ini realita, nggak bisa kita lawan karena fakta dan data menunjukkan memang kita paling rendah di kawasan ini, bahkan mungkin di Asia. Jadi saya kira itu pimpinan, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan, baik ketua maupun wakil ketua, dan segenap anggota Komisi 2 yang saya muliakan, juga rekan-rekan ketua maupun pengurus dari APEKSI, APKASI yang hadir sini, dan juga ada asosiasi wakil kepala daerah serta rekan-rekan baik anggota, pimpinan ataupun anggota Komisi 2 yang hadir secara virtual dan kepala daerah atau yang mewakili. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan ini, dan kami setelah mendapat informasi dan undangan 2 hari lalu langsung kami hadir. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tadi mengenai masalah kaitan dengan kepala daerah, yang kedua mengenai masalah DBH, dan yang ketiga masalah PAD. Itu yang jadi topik pada saat dalam undangan. Yang pertama mengenai masalah kepala daerah. Yang ingin disampaikan ada 3, yaitu pertama adalah kedudukan, hak dan kewajiban. Ini normatif tuh. Normatif dan juga kami rangkaikan dengan hal yang praktis. Kita tahu bahwa untuk kedudukan hak kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Ini khususnya menyangkut masalah administratif. Nah, bukan hal yang larangan yang lain, pidana misalnya. Kemudian khusus mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diatur dalam PP nomor 109 tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 30 November tahun 2000. Di antaranya kedudukan dan tugas KDH WKDH itu menjalankan fungsi eksekutif tertinggi di tingkat daerah. Jadi adalah kepala pemerintahan yang tertinggi di daerahnya. Ini yang kadang-kadang juga nggak dipahami. Dan dia juga menjadi ketua Forkompinda. Kemudian yang kedua adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah bersama DPRD, dan juga menyusun rancangan perda, memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat di daerahnya masing-masing. Ini mungkin yang terkait dengan disampaikan oleh Bapak Deddy Sitorus tadi, ada tanggung jawab daerah untuk keamanan ketertiban daerah masing-masing. Nah, kemudian di bidang hukum dan organisasi mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan, bisa dengan kuasa hukum. Selanjutnya, sekali lagi mengajukan dan menetapkan perda bersama DPRD, juga menetapkan perkada. Dia juga punya kewenangan membuat kebijakan yang bisa mengikat publik.
dan mengambil tindakan tertentu dalam kerangka mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Persis yang disampaikan tadi oleh Bapak Distorus, keselamatan masyarakat hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video 4 yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy. Nah, ya, tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy. Tadi kan dipertanyakan di mana kepala daerahnya. Nah, tolonglah juga, mohon maaf jok aja nih Pak. Saya tadi cek nih siapa yang kepala daerahnya ya Tabanan, dari partai mana itu. Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan. Mungkin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya, Ketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati udah langsung memberikan santunan, ya. dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu, seperti Sinjai dan segala macam itu Pak. Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Pak, apabila memang keluarga itu keluarga tidak mampu. Makasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi ya, Bapak sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi. Kita tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian, tapi juga sebelum aksi-aksi pencegahan, memperkuat siskamling misalnya. Itulah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua.